Halo Sobat Mahasiswa semuanya, saya Rosa Dalima Saklita Ribu, NPM 20302009. Oke, di part 2 ini saya masih membahas tentang akuntansi keuangan menengah. Tapi di pembahasan kali ini saya membahas tentang lab akuntansi keuangan menengah. Topik pembahasan dari saya masih sama, yaitu memahami beberapa konsep penilaian dan estimasi perusahaan untuk menyusun informasi persediaan. Yang pertama-tama kita menghitungkan nilai realisasi neto atau LCNRV. Kita asumsikan bahwa Mandelbrot memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya perolehan sebesar $950, nilai penjualan sebesar $1.000, estimasi biaya penyelesaian $50, dan estimasi biaya penjualan sebesar $200. Oke, ini adalah cara menghitung nilai realisasi netonya. Yang pertama yaitu nilai persediaan belum selesai sebesar $1.000 dikurangi perkiraan biaya penyelesaiannya $50, perkiraan biaya penjualannya $200, jumlah dari kedua ini sebesar $250. Jadi total nilai realisasi netonya yaitu $750. Dapatnya dari $1.000 dikurangi $250. Yang berikutnya ilustrasi LCNRV. Oke, di sini kita mengilustrasikan Regional Foods menghitung persediaan seperti berikut ini. Ada makanan, biaya perolehan, nilai realisasi neto, dan nilai persediaan akhir. Inti dari ilustrasi ini ialah bahwa LCNRV ini pada nilai persediaan akhirnya itu hanya menghitung nilai terendah, entah nilai terendah dari biaya perolehan maupun nilai realisasi neto. Oke, jadi yang pertama ada bayam, biaya perolehannya $80.000 dan nilai realisasi netonya $120.000. Jadi jumlah nilai persediaan akhirnya sebesar $80 karena yang dihitung di persediaan akhir yaitu jumlah nilai yang paling rendah. Oke, ini ada jawabannya di samping. Jadi biaya perolehan itu dipilih karena lebih rendah dari nilai realisasi neto. Itu sama juga dengan nilai realisasi neto. Jika lebih rendah, maka di nilai persediaan akhir isi nilai yang paling rendah. Dan yang kedua ada wortel, kacang polong, kacang-kacangan, dan campuran sayuran. Jadi intinya di nilai persediaan akhirnya itu tuh diisi pakai nilai yang lebih rendah. Yang berikutnya metode penerapan LCNRV. Oke, untuk mengilustrasikan, kita asumsikan bahwa Regional Foods memisahkan produk makanan ke dalam dua kelompok utama, ada beku dan kaleng. Oke, jadi di sini sebenarnya sama seperti ilustrasi LCNRV. Hanya di LCNRV di sini ada bedakan 3 lagi kelompoknya, ada item individu persediaan, kelompok utama, dan totalnya. Sebenarnya mereka masih sama karena yang dijumlahkan di item individu persediaan kelompok utama itu tetap di nilai yang terendah. Kita lihat ya, saya tidak menjelaskan secara keseluruhan, saya ambil dari topik yang paling atas. Ada bayam $80.000 di biaya perolehan dan $120.000 di LCNRV, dan dipilih di item individu persediaan. Mengapa di item individu persediaan ini sering digunakan? Itu karena untuk menghindari realisasi keuntungan yang belum direalisasi yang dapat timbul ketika menerapkan LCNRV pada pendekatan item serupa atau terkait. Oke, misalnya keuntungan yang belum direalisasi pada beberapa item nyaling hapus kerugian yang belum direalisasi atas item-item lainnya. Oke, jadi ini sama, nilai terendahnya itu yang dipilih untuk taruh di item individu, persediaan, kelompok utama, dan total. Yang berikutnya mencatat nilai realisasi neto bukan biaya perolehan. Kita
Kita menggunakan data persediaan Ricardo Company berikut ini untuk mengilustrasikan jurnal berdasarkan dua metode berikut. Yang pertama ada beban pokok penjualan sebelum penyesuaian ke nilai realisasi neto sebesar $108.000, persediaan akhir biaya perolehan $82.000, persediaan akhir pada nilai realisasi neto sebesar $70. Dan di bawah ini kita membuat jurnal untuk metode beban pokok penjualan dan metode kerugian. Metode beban pokok penjualan untuk mengurangi persediaan dari biaya perolehan ke nilai realisasi neto. Beban pokok penjualan sebesar 12.000. 12.000 ini didapat dari persediaan akhir ya. Kita tahu di sini bahwa persediaan dari biaya perolehan ke nilai realisasi neto. $82.000 dikurangi $70.000 hasilnya $12.000. Jadi ini beban pokok penjualan di debit dan persediaan di kredit, kerugian akibat penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto di debit dan persediaan di kredit. Yang berikutnya mencatat nilai realisasi neto bukan biaya perolehan membandingkan selisih jumlah yang dilaporkan dalam laporan laba rugi berdasarkan dua metode yang tadi ya. Di sini ada metode beban pokok penjualan dan metode kerugian. Pendapatan penjualan kita asumsikan sebesar $200.000 dikurangi beban pokok setelah penyesuaian ke nilai realisasi neto sebesar $120.000, di mana $120.000 ini didapat dari penjumlahan antara beban pokok penjualan sebelum penyesuaian dan beban pokok penjualan setelah penyesuaian. Yang berikutnya jumlah bruto atas penjualan itu sebesar $80.000. Metode kerugian pendapatan penjualannya masih sama, $200.000 dikurangi beban pokok penjualan sebesar $108.000, laba bruto atas penjualannya sebesar $92.000 dikurangi kerugian akibat penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto sebesar $12.000, jumlahnya $80.000. Jadi seimbang ya. Dampak pada laba neto dari penyesuaian persediaan terhadap nilai realisasi neto. Oke, yang pertama ada tanggal, persediaan pada biaya perolehan, persediaan pada nilai realisasi neto, dan jumlah yang dibutuhkan pada akun penyisihan, penyesuaian saldo akun penyisihan, dan dampak pada laba neto. Ada 31 Desember itu sebesar $188.000 dikurangi dengan $176.000, maka jumlah yang dibutuhkan pada akun penyisihannya itu sebesar $12.000. Di penyesuaian saldo akun penyisihan, $12.000 naik, dan pada dampak pada laba neto itu penurunan. Mengapa seperti itu? Karena jika harga jatuh, perusahaan mencatat tambahan penurunan nilai, dan jika harga naik, perusahaan mencatat kenaikan pada laba. Itu saya sudah jelaskan di part pertama ya. Jadi penjumlahannya ini tuh di persediaan pada biaya perolehan dan persediaan pada nilai realisasi neto dikurangkan, dan di jumlah yang dibutuhkan pada akun penyisihan dikurangkan. 12.000 dikurangi 7.000 hasilnya 5.000 turun. Pokoknya itu sampai di bawah ya. Oke, sekian pembahasan kita pada part kedua ini atau part ini. Jika ada salah kata, ada salah pengucapan, dan salah perhitungan di presentasi saya tadi, saya mohon maaf. Semoga bisa diterapkan dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Rosa Dalima Sarliteriwu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.